para ustadz alim ulama untuk mengajukan pertanyaan. Kita punya waktu sebenarnya sampai jam 10. Tapi kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah cukup mengerti. Yang saya lihat pertama Ustadz Aswir, Ustadz Rizky, dua dulu ya. Silakan Ustadz Aswir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktu yang diberikan. Yang kita tahu lah, ketua tahu ya di baru nih. Pertama untuk acara kita ini, karena pentingnya ya agar kita terbentuk perkembangan kita punya pandangan yang sama arahan kepada umat ini. Jangan kita akan begini begitu bukan. Di para acara-acara mereka itu depan. Jadi kalau mau depan ini bukan salah kita lagi ini karena depan itu ada sekolah SMA Al-Bayyinah dan sebagai antara mungkin jamaah salafi itu ada yang membeli depan salafi. Jadi ketika sampai sesuatu itu nggak lurus, saya tanya, kamu tidak tahu kalau melakukan apa kita lakukan cara ada hanya jadi untuk memperbaiki seperti itu agar terjadi kesamaan dalam dan sudah ini berarti perlu ada dialog yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang berseberangan ini. Itu pertama saran saya. Yang kedua, ini dalam tekanan dalam tekanan itu dikatakan satu mati. Nah satu mati itu adalah satu mati terjemahannya itu dua genggaman tangan gitu. Seperti begini apa betul? Katanya satu menit itu segini. Jadi bukan berukuran 2 kilo. Kita kan kalau berkatakan satu putraku 2 kilo. Tapi ada katakan ya berkatakan katanya ya. Nah, jadi mungkin bagi yang tidak membaca tentang rasa cukup kepada Profesor Abdul Somad ya seperti apa sebenarnya penggunaan satu not yang menjadikan dasar penetapan nisab zakat fitrah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Rizky di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ustadz sehat selalu. Karena tadi yang gue lihat Ustadz berkurang terus berat badannya nih. Dipaparkan bahwa terkait adanya sahabat Nabi menambahkan bacaan tertentu dalam sholat. Seperti tadi contoh di dalam bacaan doa iftitah. Kemudian juga ada beberapa contoh lain tadi. Nah, ketika Ustaz memaparkan juga adanya batasan agar bid'ah ini tidak terlalu meluas. Lalu mengatakan tadi terkait bentuk ibadah yang telah disyariatkan. Nah, apakah tambahan dari sahabat tadi yang kemudian ketika dilaporkan ke Nabi lalu dibenarkan Nabi? Saya khawatirnya kalau ini kita sampaikan lalu orang ternyata boleh menambah bacaan tertentu dalam salat, yang jelas ada dalilnya itu tadi. Nah, kalau sekiranya pada hari ini ada seorang ulama besar, lalu kemudian ditambahkannya bacaan tertentu dalam salat, sementara kita tahu Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Tentu itu terkait juga bacaan-bacaan yang diajarkan. Nah, mohon penjelasannya Ustaz, karena saya memandang ini agak kontradiktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada.
Saya jawab pertanyaan Ustadz Aswir yang pertama, itu bagian panitia nih. Walaupun ada Pak Yusrialis di bawah nih, kita undang seluruh pondok pesantren dan organisasi Islam di Kota Pekanbaru tanpa pilih-pilih. Termasuk salah satu pondok pesantren yang disebut oleh Ustadz Aswir. Jadi tugas MUI tidak pilih-pilih. Kalau kami undang bapak-bapak yang sepaham dengan Ustadz Somad, apa gunanya? Jadi kita undang semuanya, ada diskusi supaya ada pencerahan. Ada diskusi, ada dialog. Tapi kalau mereka tidak hadir, apa boleh buat? Tugas kita jalankan. Tugas kita kan menyampaikan, begitu Ustadz Somad ya. Silakan Ustadz Somad untuk pertanyaan yang dua lagi. Baik. Pertama, Al-Mukarram Ustadz Dr. Aswir. Kenapa ini lebih lengkapnya bisa ditulis di Google Al-Khutut Al-Aridah li Ad'iyah As-Salafiyah Al-Jadidah. Yang menulisnya ini alumni Dr. S3 dari Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh. Jadi di situ disebutkan banyak. Di antaranya yang pertama, mereka khawarij ma'ad du'at, murji'ah ma'al hukam. Khawarij ma'ad du'at, kalau bersama da'i, dia khawarij, takfiri. Tapi kalau sama penguasa, dia murji'ah. Kemudian usul tsalits, man lam yubaddi' mubtadi' fahuwa mubtadi'. Jadi jadi waktu ketika mungkin surat undangan itu sampai kan ditulis itu narasumber Abdul Somad. Abdul Somad ini kan mubtadi'. Maka kalau tidak membid'ahkan Abdul Somad berarti mubtadi'. Man lam yubaddi' mubtadi' fahuwa mubtadi'. Jadi kalau kita pahami usul ini, baru itu menjawab pertanyaan keluhan-keluhan kita. Kenapa tak mau dialog apa segala macam? Tak boleh satu majelis dengan pelaku bid'ah, tak boleh dan lain sebagainya. Itu jelas Abdul Karim Syaiji membahas tentang itu. Kemudian tentang mood. Saya ada menyimpan mood yang bersanad. Artinya takaran besaran mood itu seperti yang ada di zaman Nabi SAW. Jadi kalau kita membayar zakat fitrah pakai mood, tidak pakai kilogram, itu sebetulnya meminimalisir khilaf. Satu mood. Tapi selama ini yang saya pakai, kalau pakai kilogram, lupa membawa mood itu ke masjid, saya pakai hitungan yang paling tertinggi, satu mood itu 7,5 on. Jadi kalau zakat fitrah satu sok itu 4 mood, berarti 3 kilogram. Kementerian Agama di Pekanbaru mematok antara 2,5 dengan 2,6, 2,7. Nah, adapun tadi yang 2 tapak tangan orang besar, mungkin di kampung itu dulu tidak ada mood yang bersanad tadi, tidak pula ada kilogram, di agak-agaknya seagak-agak seginilah. Tapi apakah 2 tapak tangan tadi sama dengan 1 mood? Itu balik dari siku bercubung. Apakah kalau 2 kali begini itu, kalau penuh ya 2 gini itu, apakah sama dengan 1 mood? Nanti tes. Kalau sama 2 kali tapak tangan itu 1 mood, berarti tidak bid'ah. Tapi kalau kurang, berarti bid'ah dalalah. Kalau belum bid'ah hasanah. Karena wafaqah sunnah, kita pakai kaidah Syafi'i. Kemudian tentang yang Ustaz katakan, gimana kalau ada kita sholat, lalu kita tambah bacaannya. Buka Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ditulis Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa kata dia? Wastadalla bihi ala jawazi ihdasi zikrin fis salah. Dengan hadis ini, dengan hadis Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi, boleh membuat bacaan dalam sholat ihdas, muhdas, membuat-buat. Ghairi maksud, boleh membuat bacaan dalam sholat ghairi maksud, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Idza kana ghairi mukhalifin lil maksud,
selama tidak bertentangan dengan yang ma'sur. Mana contohnya? Itulah doa Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Allahumma firli wa li walidayya. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai habis doa, imam belum juga salam. Lalu saya tambahkan, Allahumma ja'al Profesor Akbarizan mudiran li jami'ati. Kita bilang jawazil ihdathi dzikrin fi shalah ghair ma'sur. Tidak ma'sur. Tidak kana mukhalif lil ma'sur. Tapi dia tidak bertentangan dengan yang ma'sur. Tapi dari dalam kaidah tadi kata Ustaz tak boleh menambah rakaat. Saking rajinnya zuhur 5 rakaat. Itu yang tak boleh. Adapun menambah ini, ya maka ini tidak dimaksudkan dalam menambah yang bid'ah dalalah. Nah, itu penjelasannya. Jadi yang saya sampaikan itu saya hampir tak pernah berijtihad sama sekali. Semuanya mengutip pendapat para ulama, membacakan yang pernah terbaca. Kalau tak ada saya carikan. Hanya sebatas itu saja. Hampir bukan ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Tapi doa yang terakhir tadi itu tak sesuai dengan sunnah itu. Maksud saya ghair muwafiq lil ma'sur. Jadi jangan dilakukan itu doa yang tadi itu ya, Rizky ya, doa yang lain. Tapi kalau doakan ampunkan Imam Syafi'i tadi, ampunkan Akbarizan, boleh itu. Ya, dosa-dosa saya ini banyak, tapi doakan saya untuk jadi mudir itu enggak, itu betul bid'ah itu. Mazmumah itu bid'ahnya. Masih ada pertanyaan? Silakan Ustaz. 2 orang, kalau ada mau 1 orang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada 2 profesor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ingin tadi guru kita UAS menyandarkan pandangan fatwa Ibnu Bas, siapa tadi? Syekh bin Bas terkait dengan pandangan beliau dalam masalah bid'ah kepada Imam Asy-Syatibi. Artinya bahwa Imam Asy-Syatibi kalau kita menurut takrif beliau segala yang baru kemudian menjadi bid'ah. Nah, bagaimana kemudian kita mengkomparasikan antara pandangan Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat terkait misalnya dalam masalah Al-Mursalah yang mana beliau terkenal sebagai pakar maqasid dengan pandangan beliau terkait dengan masalah bid'ah dalam kitabnya Al-I'tisam ini. Dan juga saya pernah mendengarkan satu analisa bahwa Imam Syatibi dalam masalah bid'ah ini tidak semua perkara yang baru. Artinya ada analisa terkait dalam masalah bahasa di situ. Kemudian juga misalnya dalam praktek atau aplikasi dalam hidupnya Imam Syatibi, yang mana kalau kita sandarkan kaidah tidak ada zaman Nabi, seperti misalnya beliau akidah Asy'ariyah, yang mana juga beliau mempelajari ilmu kalam begitu. Nah, kalau misalnya itu kita bawa kepada kaidah tadi, tentu itu menjadi tidak boleh Imam Syatibi. Dan Imam Syatibi juga kalau tidak salah beliau terkenal tasawuf ya. Nah, itu terutama dalam pandangan beliau Masalih al-Mursalah. Jadi apa bisa pandangan dari kaum yang mudah untuk menyedahkan itu langsung kita sinkronkan atau ditadlilkan kepada pemahaman Imam Syatibi, atau Imam Syatibi yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah sama dengan pemahaman imam-imam salafus saleh seperti pembagian Imam Syafi'i,
Begitu juga dengan pembagian Syekhul Islam yaitu Al-Iz Ibnu Abdissalam. Allah. Syukran atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih ada satu orang? Nah, silakan Ustaz. Ini panjang, kalau saya pendek-pendekkan salah saya nanti takut. Jadi silakan Ustaz jawab aja pertanyaannya. Apakah boleh langsung kalau asal ada orang yang membid'ah itu kita anggap itu pangkalnya dari Imam Syatibi? Kalau dikatakan Imam Syatibi itulah dasar orang yang berpikiran sempit asal tidak dibuat Nabi, berarti itu dari Syatibi. Ya, tapi yang dijadikannya sumber hanya iktisam saja. Padahal untuk mengetahui pendapat seorang imam, mesti membaca seluruh karyanya maupun karya muridnya yang menyebutkan pendapat tentang dia yang tak ada dalam karyanya. Barulah bisa kita ambil satu kesimpulan. Kalau hanya membaca iktisam, meninggalkan muwafaqat. Kekeliruan pertama, meninggalkan muwafaqat. Yang kedua, bahwa Syatibi adalah Asy'ari. Yang ketiga, bahwa Syatibi adalah Sufi. Yang mana Asy'ari dan Sufi adalah bid'ah menurut kelompok ini. Lalu kemudian bahwa Syatibi masalih mursalah karena dia Maliki. Lalu kemudian sesungguhnya Imam Syatibi itu kalau diteliti lebih mendalam, maka samalah dia dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, samalah dengan Imam Nawawi, sama dengan ini. Maka sesungguhnya kalau diteliti lebih dalam, Imam Syatibi itu menjadi bumerang, akan kembali juga. Jadi sebetulnya pendapat siapalah yang mereka pakai sebagai acuan? Ya dipotongnya aja, potongnya ini, dipotongnya ini, dipotong ini, ambil sedikit Syatibi yang dari ininya. Kalau dikatakan mengambil Ibnu Taimiyah, tidak juga. Buktinya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dalam Iqtida' As-Siratal Mustaqim, fata'zimul maulid wattikhadhuhu siman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim. Sementara sekarang tak mau maulid. Sudah enggak Imam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh maulid. Lalu kemudian tentang mengirimkan bacaan Quran untuk orang mati, ya ini tak mau, katanya mengirimkan ini tak sampai. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, man halala sab'ina marratan, siapa yang bertahlil 70.000 kali, summa ahda sawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayat, yang tabi'u bihi, sampai. Tapi kalau kita sampaikan, ente ikut Imam Taimiyah, ya. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan maulid boleh, bacaan untuk orang mati sampai. Ibnu Taimiyah itu betul, kecuali dalam masalah ini. Nah, ini kan payah kita kalau itu. Nah, jadi itulah susahnya. Kenapa tadi Ustaz buat tadi mundurnya itu ke Syatibi? Karena itu yang selalu dijadikan sebagai sumber. Kami mengambil dari Syatibi, kami mengambil dari dalam i'tisam, kami mengambil dari Syatibi. Jadi sesungguhnya mengambil Ibnu Taimiyahnya pun tidak full, mendownload ini pun tidak. Jadi hampir tak ada manhaj. Manhajnya macam comot-comot aja. Ambil ini, ambil ini, ambil ini, enak sini, enak. Nah, cocok apa? Cicip-cicip. Nah, wallahu a'lam. Duduk majelis tak mau. Duduk dengan satu ahli bid'ah. Okeylah, saya tak berjanggut, tapi profesor kan berjanggut. Celana gantung. Nah, itu. Wallahu a'lam deh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya tak berani komentari pendapat Ustaz Somad. Jadi sudah clear dan jelas di situ. Satu kali ada kasus satu masjid di Perawang, masalah jenggot. Ini karena Ustaz Somad ini menyampaikan masalah jenggot. Jadi Ustaz itu ceramah. Waktu itu lagi sedang hangatnya masalah jenggot. Ada jemaah yang bertanya kepada Ustadz tuh, Ustadz mana lebih baik, berjenggotkah orangnya atau tak berjenggot? Yang ceramah tuh ustadznya tak pakai jenggot, yang bertanya pakai jenggot. Mana lebih baik, orang yang berjenggot atau orang tak berjenggot? Ustadz bingung, disebut orang berjenggot baik, dia tak berjenggot. Akhirnya dijawab asal-asal. Kalau ukuran baik itu berdasarkan jenggot, katanya, maka kambing lebih baik. Oh, marah jemaah yang berjenggot.
Kalau begitu Ustaz katanya, anjing lebih baik daripada orang tak berjenggot. Berkelahilah jemaah itu sama-sama berdiri. Waktu itu saya ketua Fatwa di MUI Kota. Dimintalah untuk menyelesaikan masalah itu. Saya tak mau. Saya tak termasuk orang yang bermazhab mendukung jenggot. Cuman saya pakai jenggot. Nah saya bilang kalau kita kelahi masalah jenggot, kedua-duanya layak untuk mati aja lagi. Udah kondisi umat Islam sudah seperti ini, keadaan ekonomi sudah begini, banyak masalah berat yang dihadapi oleh umat Islam, masih kita kelahi masalah jenggot sekarang. Yang mempertanyakan jenggot, yang memberi jenggot dan menentang jenggot, pantas kedua-duanya lenyap di muka bumi. Itulah bahasa saya. Tak usah diselesaikan. Mau kelahi dia bunuhan aja lah. Nah, itu bahasa saya waktu itu. Apa kata Profesor Ilyas? Kamu ini memang parah kamu. Nggak mau saya turun karena menyelesaikan masalah jenggot. Jadi karena Somad sebut saya ini berjenggot nih. Jadi jenggot saya ini tidak apa nih, tidak ideologi gitu. Jadi dulu ketika saya berjenggot pertama Ustaz, istri saya marah. Istri saya ini satu angkatan dengan Ustaz Somad bahasa Arab. Dia pengagum Ustaz Somad. Tapi dia lebih kagum ke saya. Dulu dia marah saya pakai jenggot. Nggak usah pakai jenggot katanya. Jelek katanya. Awalnya jelek juga, pakai jenggot jelek juga. Kemarin waktu maju menjadi calon rektor, ada orang menyuruh saya cukur jenggot. Saya nak mau mencukur jenggot. Lalu ada yang sampai ke istri saya. Lalu saya bilang, oke lah kalau itu saya cukur jenggot. Apa dia bilang, jangan lagi, tidak usah jenggot dicukur. Takut pula dia, kalau saya cukur jenggot, jangan-jangan ganteng saya. Itu masalah jenggot. Lalu mengapa saya pakai jenggot? Dulu Profesor Ilyas Susti ketua MUI itu ada jatah diberikan oleh wali kota Pak Herman Allah untuk pengurus MUI yang paling aktif itu dihajikan. Haji sebagai tugas TPHD. Maka oleh Pak Ilyas dicari yang paling aktif. Padahal saya paling aktif. Tapi giliran kamu dikirim namanya, Prof Ilyas tuh manggil saya, kamu masih muda, kita kasih ke orang tua ya. Padahal kamu yang paling rajin nih. Nah, apalah yang tua ya, dia tua, entah sampai tidak umurnya katanya. Karena kita patuh, iyalah Pak, gitu kan. Tahun kedua itu juga alasannya, kamu masih muda dan lebih tua. Gitu. Tahun ketiga enggak bisa nih. Saya panjangkan jenggot saya. Itulah ceritanya. Jadi enggak bisa punya alasan lagi, tengok jenggot Pak, berdasarkan jenggot. Ini jenggot orang tua. Itulah ceritanya. Waktu maju menjadi calon rektor kemarin, ini saya cerita sedikit nih. Tak ada pertanyaan tentang pengembangan kampus ke saya. Semuanya pertanyaan mengenai radikalisme. Ditanya mengapa di UIN itu banyak orang pakai nikop, pakai cadar. Saya sebut di UIN itu banyak mahasiswa dari luar negeri, Malaysia. Malaysia itu rata-rata mahasiswinya di sini itu pakai nikop, pakai cadar. Lebih dari 500 orang mahasiswa dari Malaysia. Terus dia tanya mengenai jenggot saya. Lalu saya jawab sambil berkelakar. Jenggot kan terbagi 3. Satu jenggot yang beloknya ke depan. Satu lagi jenggot yang banyak-banyak tuh. Terus tak masuk lagi nih. Tapi ada jenggot seperti saya nih masuk ke dalam. Apa bedanya kata Profesor Muto atau Musar itu? Saya kalau jenggotnya ke depan beloknya itu biasanya orang-orang sufi, orang-orang tarekat. Terus kalau jenggotnya banyak-banyak, itulah jamaah tabligh, jamaah salafi segala macam. Terus kalau seperti kamu nih, itu gaya-gaya aja. Jenggot gaya-gaya aja misalnya itu tuh. Ini untuk memanas-manaskan hati Bapak aja nih. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita tutup. Tadi Ustadz Abdul Somad kan ada menyatakan sumbernya dari buku Humul Bid'ah wa Asharu Fikratul Fatawa Al-Masurah. Jadi itulah tadi di Nobel bukunya ada. Jadi Bapak minat nanti boleh kita perbanyak buku ini. Besar-besar ya. Nah, mana ini para ulama juga ingin memiliki buku ini. Ya, nanti boleh saya perbanyak, tapi disesuaikan harga cetaknya. Terima kasih. Ya. Kalau terima kasih. Ada pertanyaan?
Kita berdoa mudah-mudahan Ustadz kita ini, Buya kita, guru kita ini sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya disampaikan oleh Sekum MUI Jakarta dulu, Buya Anwar Abbas, tantangan kita ke depan berat. Semakin berat. Ulama-ulama kita akan banyak mendapatkan tantangan yang lebih berat. Termasuk juga kita-kita. Terus semakin tinggi level ulamanya, semakin beratlah tantangannya kan. Maka berdoa kita bersama-sama, mudah-mudahan ulama-ulama kita, Ustadz Abdul Somad, walaupun kata Ustadz Aswir tadi, Ustadz Somad ini ada juga menyingkatkan Ustadz Somad dengan Ustadz anti sunnah. Ya, kan UAS kan. Ada juga Ustadz ahli subuhat gitu. Alantak lah. Kita tidak peduli kita dengan itu. Pokoknya kita menganggap Ustadz Somad adalah panutan dan guru kita bersama, banyak pengetahuan dan contoh yang bukan bisa kita jadikan teladan. Tadi saya ada cerita dengan Ustadz Somad sedikit. Satu kali saya bertanya ke Dr. Mawardi Muhammad Saleh yang tadi ngajar bapak-bapak siang tuh. Ustadz itu, Ustadz Somad tuh selalu memuji-muji Ustadz sebagai gurunya di mana-mana. Itu bangga Syekh tuh kan. Coba saya tanya setelah itu, mengapa ndak Ustadz yang dielu-elukan orang, ya seperti Somad lah gitu kan. Terus saya jujur jawab, masalahnya katanya, Ustadz Somad lebih tulus dari saya katanya. Mungkin itulah penyebabnya beliau ini ya saya kira menjadi contoh dan panutan kita bersama-sama lah. Dan kami semua berdoa semoga Ustadz sehat selalu dalam lindungan Allah. Bersama-sama kita berdoa. Jika perlu kita berdoa pula lah seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi Ustadz ya. Untuk Imam Asy-Syafi'i. Tidak apa-apa karena itu untuk kepentingan kemaslahatan kita bersama-sama. Terima kasih banyak Ustadz hadir di acara forum ini. Dan ini menambah wawasan kita bersama. Dan membuka pengetahuan dan ini menjadi amal bagi Ustadz dan bagi kita bersama. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kata-kata yang bergurau-gurau sedikit dan kalau ada yang menyinggung saya tentu lebih khusus meminta maaf pula nanti. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.